Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi sedikit informasi ya yang tentunya bermanfaat untuk diketahui, yaitu tentang pengangkatan P3K di tahun 2022 ya. Di sini dapat kita lihat Pan-RB telah mengeluarkan surat edaran yang mana yaitu tentang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia. Di sini tentang peraturan Menteri Pendayagunaan dengan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu dapat kita lihat bersama-sama. Yang isi surat edarannya di sini tidak saya baca semuanya, dan isi suratnya di sini ada 35 lembar ya. Untuk Bapak Ibu ingin mendownload bisa langsung saja ke website yaitu menpan.go.id ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih JDIH ya, yaitu JDIH di sini ya. Bapak Ibu pilih dan silahkan cari yang namanya Pan-RB ya. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut ya. Tidak usah terlalu berlama-lama. Di sini dapat kita lihat menetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. jd.menpan.go.id. Di sini juga bisa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu copy saja, kemudian silahkan paste ke browser ya. Langsung masuk dia ke webnya. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada ketentuan umum Bapak Ibu. Dapat kita lihat dalam peraturan menteri ini dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Di sini sama ya statusnya, yaitu ASN. Baik itu PNS maupun P3K ya. Oke, di sini yang nomor 2 dapat kita lihat yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan ya. Kemudian di sini untuk jabatan yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi ya. Kemudian yaitu jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Oke, di sini kita lewatkan saja, tidak usah kita baca semua. Kemudian di sini dapat kita lihat yaitu penjabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah penjabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN ya, dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini termasuk P3K juga ya, yaitu PNS dan P3K. Baik, di sini dapat kita lihat untuk tesnya sama ya. Oke, sama seperti P3K ataupun CPNS tahun 2021 kemarin ya. Oke, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini untuk pasal 3 di sini ya. Di sini dapat untuk pasal 2 pertama yaitu pengadaan PPPK JF guru pada instansi daerah tahun 2022 untuk merekrut guru ahli pertama ya. Dengan pengadaan P3K JF guru dilaksanakan berdasarkan prinsip ya, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya.
Oke, di sini untuk kategori persyaratan pelamar, di sini pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas, kemudian pelamar umum, ya, yaitu dua kategori ya. Yang pertama pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, di sini Bapak Ibu untuk afirmasi ya, yang kemarin ada afirmasi beberapa kategori di rekrutmen ataupun seleksi P3K tahun 2022 nantinya. Di sini tidak ada lagi afirmasi ya, dan diganti dengan prioritas ya, prioritas 1, 2, dan 3. Yang ada afirmasi cuma Serdik 1 ya. Oke. Di sini untuk prioritas 1 ya, prioritas 2 dan prioritas 3. Di sini Bapak Ibu, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan huruf A terdiri atas, yaitu Bapak Ibu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 ya. Ini sungguh beruntung bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai formasi ya di seleksi P3K 2021 namun telah lulus ataupun telah memenuhi nilai ambang batas ya. Dan kemudian yaitu bagi guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021. Selanjutnya di sini untuk setiap Bapak Ibu guru yang lulus PPG yang memenuhi nilai ambang batas ya pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021. Dan yang terakhir ini bagi setiap Bapak Ibu guru yang swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 ya, yang kemarin. Nah, di sini di nomor 3 dapat kita lihat bagi pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK2 ya. Di sini bagi Bapak Ibu THK2 nantinya ya yang masih tersisa nanti akan diprioritaskan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ya. Di sini huruf B di sini ya, ini ya, ini dia. Kemudian di nomor 4 dapat kita lihat yaitu pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Di sini Bapak Ibu ya yang akan diakui ataupun akan diberikan prioritas nanti bagi Bapak Ibu yang sudah aktif ya secara terus-menerus masa kerjanya yaitu 3 tahun terakhir ya. Baik, di sini di pasal 6 dapat kita lihat pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang terakhir yaitu untuk pelamar yang terdaftar di Dapodik ya. Di sini dapat kita lihat di pasal 7 yaitu untuk pelamar sebagaimana dimaksud di pasal 4 ya. Harus memenuhi persyaratan. Di sini untuk persyaratan Bapak Ibu guru yang ini memang sudah kita tahu ya pada dasarnya, yaitu kita harus posisi sebagai warga negara Indonesia, kemudian usia paling rendah 20 tahun. Di sini Bapak Ibu usianya paling rendah 20 tahun. Kemudian paling tinggi yaitu maksimalnya 59 tahun ya pada saat pendaftaran nantinya. Nah, di sini untuk persyaratan lainnya sama ya seperti yang kemarin. Dan di sini Bapak Ibu untuk penetapan prioritas ataupun pendaftaran seleksi P3K tahun 2022, Bapak Ibu silakan tunggu surat edaran berikutnya nanti ya. Di sini belum ada, ini baru surat edaran kemarin ya. Baik, di sini bagian kedua dapat kita lihat untuk perencanaannya ya.
Di pasal 17 perencanaan pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan P3K, perencanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi yaitu jadwal pengadaan P3K dan prasarana dan sarana pengadaan P3K. Di sini untuk jadwalnya di pasal 18. Pelaksanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A ditetapkan oleh Panselnas ya dan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemdikbudristek sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian di sini untuk jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada menteri ya. Baik Bapak Ibu, di sini untuk jadwalnya kita silahkan tunggu dikeluarkan surat edaran berikutnya ya. Baik di sini sebelum kita akhiri Bapak Ibu silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe ya. Dan diaktifkan lonceng notifikasinya dan di sini Bapak Ibu dapat dilihat informasi-informasi penting lainnya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.